Isi ramalan Jayabaya soal masa depan Pulau Jawa bakal terbelah jadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai isi ramalan Jayabaya soal masa depan Pulau Jawa bakal terbelah jadi dua. Isi ramalan Jayabaya soal masa depan Pulau Jawa bakal terbelah jadi dua. Bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang bermukim di Pulau Jawa, tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Jayabaya. Dia adalah salah satu raja yang membawa kerajaan Kediri ke puncak kejayaan. Jayabaya menjadi raja kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Nama besar Raja Jayabaya masih tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa. Kemudian era Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya atau Sri Aji Joyoboyo. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo, antara lain Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Dikisahkan, Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya dikatakan, akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan. Masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian. Masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Salah satu ramalan Jayabaya yang kini masih menjadi misteri adalah akan terbelahnya Pulau Jawa lantaran bencana besar yang seringkali dihubungkan dengan aktivitas gunung berapi. Salah satunya Gunung Semeru. Gunung api ini memang dinilai menjadi salah satu gunung suci tempat tinggal para dewa. Puncak Gunung Semeru ini diyakini menjadi tempat bersemayamnya para dewa Hindu dan menjadi penghubung antara bumi dengan kahyangan. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Pagelaran yang berasal dari abad ke-15, pada dahulu kala Pulau Jawa mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan Gunung Meru yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan. Dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa dilihatnya banyak pohon jawawut, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru yang dianggap sebagai rumah tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung antara manusia di bumi dan kahyangan. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan makhluk halus. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercayai sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Betapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap Agustus 12 tahun sekali hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Mahameru. Selain upacara sesaji itu orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapat tirta suci. Pulau Jawa pecah dadi loro, wong Jawa kari separo.
yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua, masyarakat Jawa sisa separuh. Begitu isi ramalan Jayabaya mengenai Pulau Jawa yang bakal terbelah menjadi dua bagian antara sisi barat dan timur. Sementara itu, mitos lain yang menghubungkan letusan Semeru dengan ramalan Jayabaya mengenai Pulau Jawa terbelah adalah bahwa letusan gunung ini dinilai sebagai penanda bencana yang akan membawa banyak penderitaan untuk rakyat di sana. Selain itu, ramalan Jayabaya mengenai terbelahnya Pulau Jawa ini juga dihubungkan dengan aktivitas vulkanik Gunung Slamet yang berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Bahkan, mitos tersebut masih diyakini sampai saat ini oleh warga sekitar lereng Gunung Slamet. Apalagi, gunung dengan ketinggian mencapai 432 mdpl itu nyaris berada di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi Alur Kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.